ciri-ciri ya seseorang yang memiliki dokumen asli itu adalah dia tenang saja kok, nggak akan ribut. Saya merasa yang takut justru Jokowi. Kenapa yang takut Jokowi? Begini, Jokowi itu penguasa 10 tahun. Dia masih menguasai beberapa katakanlah jaringan kekuasaannya sekarang ini masih aktif. Ini kan analisis politik. Saya kan juga orang politik, orang hukum tata negara, dekat sekali dengan politik. Sehingga kalau kasus ini mau dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian disidangkan, so easy bagi dia. Dari kemarin-kemarin sudah bisa. Tapi kenapa kemudian tidak bisa? Ada dua kemungkinan yang akan ditambahkan Ghafur nanti. Soal teknis dan soal politis. Soal teknisnya adalah, saya kira mereka sulit membuktikan. Di mana sih salahnya Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian sebelumnya Rismo, dan kemudian tiga di sana, Rizal Fadila, kemudian Kurnia Triroyani dan lain sebagainya. Saya sudah mengatakan ini under the constitution right, ya kan? Anda punya hak konstitusional kok untuk mempertanyakan ijazah atau kredensial seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Jangan lupa, ini kan dari 2022. Sehingga under hukum Indonesia di mana kesalahannya? Makanya kemudian dilakukanlah proses-proses penyelundupan hukum yang kemudian digugat oleh 9 jenderal dan 6 kolonel serta 2 warga biasa. Di citizen lawsuit yang kemarin sudah berproses. Apa? Karena mereka kemudian melihat kebijakan penyidik untuk menerapkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh kubu Jokowi juga itu mengandung penyelundupan hukum dan abuse of power. Kenapa? Karena pasal 32 itu cerita mengenai manipulasi dokumen, ya kan? Lalu tentu digunakan untuk sebuah kepentingan biasanya mostly ekonomi. Makanya 12 tahun penjara. Pasal 35 lebih aneh lagi. Mas Roy CS itu diduga melakukan perbaikan sehingga data yang tidak otentik itu menjadi otentik. Nah, begitu, ya kan? Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saya bisa pastikan untuk pasal 35 itu ngawur bin ngawur. Bagaimana mungkin Mas Roy Suryo dikatakan memperbaiki, mengedit agar data itu menjadi otentik? Itu kan berarti pengakuan kalau dia menggunakan pasal itu. Coba bacakan pasalnya. Sini saya bacakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Seolah artinya yang diubah itu data yang tidak otentik. Ini kan nggak masuk akal kan? Artinya Mas Roy Suryo itu mengubah data yang tidak otentik menjadi otentik, nggak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal itu pun dipakai. Makanya kita katakan ini ada abuse of power, ada penyelundupan, dan itu yang kemudian ditangkap oleh 9 jenderal, 6 kolonel dan 5 warga negara biasa untuk melakukan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang harus kita pahami. Nah, jadi itu secara teknis. Yang lainnya adalah saya merasa bahwa Pak Jokowi sendiri yang kemudian ketakutan kalau seandainya dia sebagai pelapor atau pengadu harus hadir di persidangan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dia akan ditanya, kita tanyain soal bagaimana kuliah dia, KKN dia, ijazah dia, skripsi dia, semuanya. Soal Pak Kasmujo, ya, soal ijazah yang berbeda-beda, ya kan? Soal macam-macam gitu. Soal foto ini ya, Aiman ya, itu sudah diteliti, tidak ada yang mengatakan ya ini fotonya foto yang sama dengan yang menjadi presiden. Kemudian kemarin saya lihat juga ada yang menulis soal foto di SMA. Kalau dipakai sebuah aplikasi tertentu, 5 tahun kemudian setelah tamat beda banget dia mukanya. Nah ini kan ilmiah gitu loh, bukan insinuatif tapi ilmiah. Menurut saya kekhawatiran itulah yang kemudian membuat ini tidak naik-naik. Berikutnya adalah soal yang terkait dengan gini, motif politik, ya kan? Kalau kita belajar hukum dan politik, ya kan, tidak ada yang namanya sebuah kejadian itu berdiri sendiri, ya. Tetap ada persinggungannya, apalagi ini adalah kasus yang luar biasa.
Misalnya ya, ini ada orang yang sedang mempermasalahkan ijazah palsu. Tiba-tiba ada pihak yang pro dan kontra. Ada pihak yang mendukung dan tidak mendukung. Itu hal yang menurut saya tak terhindarkan. Makanya muncul mereka-mereka ini kan. Kalau kita bicara standingnya apa, tiba-tiba rame-rame datang ke sini. Ada yang relawan A, relawan B dan lain sebagainya. Untung nggak ada relawan Roy Suryo. Karena lawyer yang membantu Roy Suryo jauh lebih banyak dibandingkan lawyer Pak Jokowi. Lawyer Pak Jokowi kan cuma Firmanto. Kemudian siapa lagi? Yakub Hasibuan, Rifai Kusuma-Negara, 3 itu aja. Memang kalau Aiman mau bikin rakyat bersuara dengan menghadirkan lawyer to lawyer memang gak sulit. Karena lawyernya 3 itu aja cuma. Makanya yang dihadirkan relawan. Nah, sekarang ya, kalau kita bicara mengenai imajinasi, sekarang pertanyaannya, ada juga orang yang kemudian terbalik cara berpikirnya. Kalian ini bodoh mengungkapkan soal ijazah ini. Kesenangan Pak Jokowi, kenapa? Karena namanya tetap on the top, ya kan? Di dalam pusaran isu, dia akan terus menjadi narasumber utama. Bahkan Prabowo pun kalah, bayangkan, sebagai dalam pusaran isu. Nah, itu kan satu perspektif, tapi ini kan analisis. Sesungguhnya siapa sih yang diuntungkan dalam cerita seperti ini? Tapi the last yang ingin saya katakan, ini kan so easy, mudah sekali kasus ini untuk diselesaikan. Ijazah yang sokol ya saya bilang kan, paham kan arti sokol? Yang katanya ya kan, ijazah yang katanya sokol asli itu sudah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Ya, Oke, nanti Rasman akan mengatakan nggak bisa, nggak ada kewajiban untuk menunjuk. Enggak, kita ingin menyelesaikan masalah ini kalau mau one for all, tidak menersangkakan orang dan lain sebagainya. Itu saja yang ditunjukkan ke publik secara terbuka, secara transparan berdasarkan kaidah good governance, clean government. Mempersilahkan orang untuk mengujinya dunia dan akhirat. Ya kan? Mau di Indonesia boleh, mau di luar negeri boleh. Karena begini, ciri-ciri ya, seseorang yang memiliki dokumen asli itu adalah dia tenang saja kok, nggak akan ribut. Padahal sederhana sekali, tunjukkan sebagaimana Obama, sebagaimana Hakim MK Arsul Sani, case close, selesai.